Halo, berjumpa lagi dengan saya Henry Indra di Jam Malam episode 16. Di Jam Malam pada malam hari ini saya ingin menceritakan tentang dua kota gaib yang berada di Indonesia. Yang pertama, kota Saranjana. Kota Saranjana terletak di Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Kelautan, Kalimantan Selatan. Kota Saranjana ini sangat terkenal di masyarakat Borneo. Jadi di sana ada sebuah bukit yang berbatasan langsung dengan laut. Pemandangannya sangat indah dan cocok dijadikan destinasi wisata. Akan tetapi tempat itu dianggap angker oleh penduduk sekitar. Penduduk sekitar mengatakan bahwa di kota ini terdapat banyak sekali makhluk halus dan jin. Jadi mereka ini membangun sebuah kota yang sangat mewah. Penduduk sekitar menyatakan bahwa kota Saranjana ini memang benar-benar ada. Akan tetapi hanya orang-orang terpilih dan orang yang mempunyai kemampuan lebih yang bisa melihat kota itu. Banyak wisatawan yang melihat ada aktivitas. Jadi mereka seperti melihat sebuah aktivitas di kota besar. Jadi ada gedung-gedung tinggi dan mobil-mobil berlalu lalang. Akan tetapi di saat mereka mendekati kota tersebut, mereka masuk ke kota tersebut, ternyata pemandangan berubah menjadi sebuah gunung yang berbatasan langsung dengan laut. Rumor akan kota ini semakin misterius karena keberadaan kota Saranjana ini tidak tercatat dalam peta. Seperti kota-kota besar pada umumnya, di kota Saranjana ini terdapat mobil-mobil yang berlalu lalang di antara gedung-gedung pencakar langit, dan rumah-rumah yang ada di kota tersebut juga terbilang mewah dengan pagar yang tinggi dan mengkilat. Sama halnya dengan kota-kota di alam nyata, penduduk di Saranjana ini memiliki mata pencaharian juga. Jadi mereka ini mayoritas bekerja sebagai petani. Dan di kota Saranjana ini dinyatakan oleh penduduk sekitar bahwa penghuni di kota ini adalah jin-jin yang beragama Muslim. Kota ini juga kabarnya memiliki sebuah pemerintahan. Jadi di sana ada pemerintahan atau sistem kerajaan yang dipimpin oleh satu orang raja. Penduduk kota Saranjana memiliki perawakan yang mirip atau sama dengan penduduk di alam nyata. Mereka cantik, tampan, dan juga harum. Tetapi yang membedakan penduduk di kota Saranjana adalah mereka tidak mempunyai garis di atas bibir. Jadi garis ini mereka tidak punya. Dan penduduk sekitar menyebut orang-orang kota Saranjana sebagai orang Halimun. Perbedaan selanjutnya di kota Saranjana ini ukuran makanannya ini jauh lebih besar. Jadi ada cerita ada seorang penduduk sekitar yang memasuki kota itu, entah disengaja atau tidak. Dan setelah ia mengambil sebuah jambu, jambu di kota itu terlihat sangat besar. Dan ketika ia membawa pulang dan keluar dari kota itu, jambu itu menyusut menjadi kecil dan seperti jambu-jambu biasanya. Banyak orang yang menyatakan bahwa satu hari di kota Saranjana itu sama dengan 1 tahun di dunia nyata. Ada beberapa kisah misterius yang terjadi di kota ini. Jadi ada kabarnya suatu hari ada seseorang warga baru yang hilang secara misterius. Dan kabarnya ia telah diculik atau diambil oleh warga Saranjana untuk dijadikan imam sholat. Diceritakan pula ada sebuah perusahaan alat berat yang mendapatkan pesanan yang begitu banyak dan telah dibayar lunas. Akan tetapi saat mereka ingin mengantarkan pesanan yang dipesan, mereka kebingungan karena kota Saranjana ini tidak terdapat di peta manapun. Selain alat berat, ada juga sebuah pesanan beberapa mobil mewah dan rotan dari Surabaya yang pemesannya ini mempunyai alamat yang bertujuan di kota Saranjana. Hal-hal gaib memang tidak bisa dibuktikan secara nalar. Jika kita beruntung, kita akan bisa melihat kota Saranjana. Dan disarankan oleh penduduk sekitar, jika kita tidak sengaja memasuki kota itu, kita disarankan untuk tidak memakan makanan yang ada di kota tersebut. Karena konon katanya, jika kita menyantap makanan yang ada di kota tersebut, kita tidak akan bisa keluar lagi dari kota itu. Yang kedua, kota Wentira.
Kota Wentira ini adalah kota gaib yang kabarnya berada di daerah Sulawesi Tengah. Seperti kota-kota gaib lainnya, dari kotanya yang terbilang canggih dan peradabannya yang tinggi, juga penduduk-penduduknya yang tampan dan cantik. Kota Wentira ini telah ada dari zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Dari kesaksian yang pernah ada seorang pilot Belanda yang melewati sebuah hutan dan ada kota megah di tengah-tengah hutan. Ia melihat kota itu berwarna kuning dan dilapisi emas, jadi seperti kuning keemasan, dan ada gedung-gedung pencakar langit. Nama Wentira ini sebenarnya diambil dari nama Uventira. Jadi Uventira ini berarti air yang berwarna merah. Akan tetapi penduduk sekitar akrab dengan sebutan Wentira. Kota ini dipercaya oleh penduduk sekitar adalah sebuah kerajaan jin terbesar yang terletak di kebun kopi di daerah hutan belantara di antara kota Palu dan kecamatan Mutong, Sulawesi Tengah. Di kota ini terdapat 2 tugu kuning yang dianggap sebagai gerbang untuk memasuki kota Wentira. Dan hanya orang-orang yang mempunyai kemampuan khusus atau kemampuan lebih yang bisa memasuki kota tersebut. Konon katanya kota Wentira ini adalah tempat berkumpulnya para jin. Dan kota Wentira ini tidak seseram yang dibayangkan. Mereka menyebutkan bahwa peradaban di kota Wentira ini sangat maju. Dan bangunan-bangunannya ini sangat mewah dan canggih, melebihi kota-kota yang ada saat ini. Semua bangunan dan gedungnya ini sangat tinggi-tinggi dan dilapisi oleh emas. Menurut penduduk sekitar, penduduk di kota Wentira ini fisiknya itu tidak jauh beda dengan penduduk di dunia nyata. Mereka mempunyai ciri-ciri fisik yang sama, akan tetapi lagi-lagi yang membedakannya mereka tidak memiliki 2 garis di atas bibirnya. Jadi di antara bibir dan hidung ini ada garis. Mereka tidak mempunyai itu, sama seperti kota Saranjana sebelumnya. Mereka percaya bahwa penduduk Wentira ini berbaur juga dengan penduduk-penduduk di dunia nyata. Mereka berbelanja di pasar nyata, di pasar orang-orang biasa. Pernah satu kasus mereka menemukan atau bertemu dengan 2 orang menggunakan baju warna kuning dan tidak mempunyai 2 garis di atas bibirnya. Mereka mempercayai bahwa orang itu berasal dari Wentira. Setelah mereka memantau dan melihat orang itu, tiba-tiba orang itu menghilang tanpa jejak. Jadi ada sebuah kisah, ada seorang sales mobil yang mendapatkan pesanan sebuah mobil BMW terbaru berwarna kuning yang bertujuan, jadi alamat tujuannya ini adalah kota Wentira. Jadi sales ini ketika sampai di tujuan, ia kebingungan karena yang ia lihat hanya pepohonan dan kebun-kebun yang tidak ada orangnya. Bahkan diberitakan bahwa ada seorang gadis bernama Lin Vita Puspita. Ia adalah seorang mahasiswa STIE Kota Palu. Ia mengatakan bahwa ia ingin dinikahi oleh seorang pria asal kota Wentira. Ia mengatakan kepada kedua orang tuanya untuk mendoakannya setiap saat, karena ia berkata bahwa ia tidak akan bisa kembali lagi dari kota itu. Menurut kesaksian warga setempat di mana gadis ini tinggal, mereka mengatakan bahwa gadis ini memang tidak pernah kembali lagi dan hilang begitu saja. Dan bagaimana menurut Anda? Apakah Anda percaya? Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa dari kedua kota yang saya sebutkan tadi, mereka mempunyai 2 ciri-ciri yang sama di kota tersebut. Yang pertama, mereka tidak mempunyai 2 garis di atas bibir dan hidungnya. Jadi ada garis 2 ini mereka tidak punya. Dan dikatakan di 2 cerita tadi bahwa peradaban di kota-kota gaib itu ternyata sangat maju dan sangat canggih. Jadi bagaimana? Apakah Anda percaya dan apakah Anda berminat untuk mengunjungi salah satu dari kota yang saya sebutkan tadi? Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa bergabung dengan kita di malam-malam selanjutnya. Sekian dan terima kasih.